تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa mengawali salah satu kewajiban pokok kita sebagai umat Islam berupa puasa bulan Ramadan pada tahun ini, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah, bimbingannya kepada kita bersama sehingga kita bisa menjalankan puasa Ramadan pada tahun ini dengan lebih baik, lebih sempurna lagi sampai akhir bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita di dalam setiap kesempatan marilah kita berusaha untuk membuka kembali fikih-fikih, ajaran-ajaran yang terkait dengan puasa. Karena puasa itu tidak setiap hari kita lakukan. Oleh karena itu ilmu-ilmunya, syarat rukun, sunnah, haram dan seterusnya harus dipelajari sejalan karena amal ini sudah kita lakukan. Jangan sampai kemudian seseorang itu mengamalkan sesuatu tetapi tidak didasari atas ilmu-ilmunya. Oleh karena itu pada kesempatan yang singkat ini, satu ayat yang sudah saya bacakan di muka pada surah Al-Baqarah 183, Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu sekalian puasa di bulan Ramadan sebagaimana kewajiban itu telah diwajibkan pula pada umat-umat sebelum kamu. Dan oleh sebab itu puasa diwajibkan untuk tujuan agar kamu sekalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, pada ayat ini saya ingin mengupas 3 hal. Yang pertama, kenapa wajib puasa? Yang kedua, bagaimana puasa? Dan yang ketiga, untuk apa berpuasa? Ini dari satu ayat ini bisa kita urai dari 3 hal itu. Yang ini tentunya merupakan kajian-kajian hukum, kajian-kajian fikih yang mengatur tentang puasa. Yang pertama, kenapa wajib puasa? Itu karena puasa itu hanya diwajibkan karena kita ini sudah kadung beriman. Kita ini sudah memilih jalan iman, kita ini sudah memilih jalan Islam sebagai sebuah agama. Maka mau tidak mau kewajiban itu melekat kepada setiap muslim, kepada setiap mukmin yang menyatakan dirinya beragama Islam. Nah, maka seruannya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Itu merupakan syarat wajib bagi orang yang menjalankan perintah Allah. Kenapa dia wajib melakukan? Karena dia adalah beragama Islam. Otomatis kalau tidak beragama Islam tidak wajib. Ini maka kalau ada orang non-muslim tidak berpuasa, tidak bisa disalahkan. Orang Kristen, orang Hindu, Buddha enggak puasa, enggak masalah. Kewajiban mereka bukan pada menjalankan ibadah puasanya, tapi kewajiban mereka bagi kita mengislamkan mereka. Jadi kalau mereka tidak sholat, tidak puasa, tidak masalah karena bukan orang Islam. Nah, jadi kenapa kewajiban-kewajiban itu melekat pada diri seseorang? Karena orang itu adalah beragama Islam. Nah, maka persyaratan wajib yang pertama ini telah kita miliki, telah kita punyai semenjak kita lahir semuanya ini alhamdulillah. Lahir dari keturunan orang-orang, keluarga-keluarga yang memang Islamnya sejak lahir adalah sudah Islam yang dibawa. Islam yang kemudian include di dalam kehidupan kita semenjak kita lahir di dunia ini alhamdulillah. Iman Islam itu telah ditempelkan, telah dicatatkan kepada diri kita. Oleh karena itu tidak ada kata untuk tidak melaksanakan puasa karena kita telah memenuhi persyaratan wajib yang pertama beragama Islam.
Yang kedua, kenapa orang itu harus puasa? Persyaratan wajibnya adalah baligh. Baligh itu adalah suatu usia ya, yang dinyatakan oleh hukum syara, hukum agama sebagai anak yang sudah mencapai umur tertentu sehingga berkewajiban untuk menjalankan syariat-syariat perintah. Ini adalah suatu fase umur ya. Jadi kalau belum baligh, belum puber ya itu belum merupakan suatu kewajiban, puasa, sholat, apapun termasuk haji ya. Itu belum merupakan suatu kewajiban. Oleh karena itu pendidikan kita tentang anak-anak yang belum baligh ya, ini ya tetap kita wajibkan, kita latihkan puasa. Belum wajib tapi merupakan latihan puasa. Dikenalkan, dibiasakan puasa ya. Jadi kalau masih anak-anak kelas TK itu ya dikenalkan puasa, bukan tidak kemudian kamu nggak usah puasa karena masih kecil ya. Dilatih puasa, misalnya diajak puasa dululah, puasa duha juga nggak apa-apa. Yang penting dikenalkan bahwa semua harus berpuasa. Puasa duhur, kemudian kalau kuat nanti puasa asar. Nah, jadi itu perlu proses untuk kemudian menuju usia baligh ya. Kemudian nanti pada saatnya sudah mampu. Nah ini jadi kenapa kemudian menjadi kewajiban utamanya pada saat baligh sudah harus siap menjalankan sholat sebagai kewajiban, puasa sebagai kewajiban, jangan masih mulai berlatih. Nah ini makanya pendidikan Islam itu perlu yang namanya percontohan, perlu yang mana namanya pembiasaan ya, terutama pada fase-fase anak-anak. Ini pentingnya pendidikan Islam itu. Kemudian yang ketiga sebagai sebuah syarat wajibnya. Kenapa seseorang harus berpuasa, harus menjalankan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum? Persyaratan wajibnya adalah akil. Orang itu dalam keadaan sehat rohaninya. Akalnya sehat, tidak dalam keadaan majnun, tidak dalam keadaan gila, maka itu berkewajiban menjalankan syariat setelah syarat wajib yaitu Islam dan baligh tadi. Maka hukum-hukum kewajiban itu tidak berlaku bagi orang-orang yang dalam keadaan tidak sehat, tidak waras akalnya. Karena kita manusialah diberi kelebihan akal, diberi kelebihan berpikir ya. Dan kemudian ketika akal dan pikiran manusia itu dalam keadaan sempurna, sehat, bisa mempertimbangkan mana baik mana buruk ya. Mana kemudian perintah mana larangan, itulah yang menjadi persyaratan wajib untuk bisa menerima perintah-perintah Allah untuk bisa dilaksanakan. Para jemaah rahimakumullah, yang keempat, persyaratan wajib puasa itu memang ada catatan mampu ya. Mampu. Istitoah. Mampu ini dalam pengertian ya mampu mengerjakan puasa mulai dari fajar sampai maghrib. Nah, biasanya Allah Subhanahu wa taala itu dalam setiap menetapkan hukum-hukum ajaran perintah maupun larangan itu secara hukum fikih sudah dipertimbangkan apa yang diperintahkan oleh Allah itu mampu dilakukan oleh manusia. Apa yang dilarang oleh Allah itu mampu ditinggalkan oleh manusia. Itu prinsip dasarnya. Prinsip dasarnya. Allah tidak akan kemudian semena-mena memberikan perintah yang tidak disesuaikan dengan ukuran kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kalau kita tahlil selalu kita baca. Yang artinya Allah tidak akan memberikan beban ajaran, taklif ya. Perintah beban apapun illa wus'aha kecuali sudah disesuaikan dengan kemampuan untuk mampu melaksanakannya. Oleh karena itu kata-kata mampu ini tentunya memberikan penjelasan bagi orang-orang yang tidak mampu. Kalau memang benar tidak mampu, ya tidak dipaksa.
Nah, ini biasanya yang diatur adalah hal-hal yang sifatnya emergensi. Ya. Orang-orang yang dalam keadaan bepergian, itu bisa saja karena beratnya bepergian, musafir, maka puasa bisa diatur pada saat itu, boleh tidak melakukan puasa karena alasan musafir. Tapi dengan pengertian pada saatnya nanti orang harus mengqadha. Jadi kata-kata bagi yang mampu ini adalah orang yang kemudian tidak mampu karena sebab dan harus mengqadha puasanya, dan orang yang kemudian tidak mampu karena memang benar-benar tidak mampu untuk selamanya. Karena urusan-urusan sebab-sebab faktor usia tua misalnya. Tua itu misalnya kalau memang benar-benar tidak mampu ya maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha, cuma nanti gantinya ada yang namanya kafarat, membayar denda tidak mampu melaksanakan puasa. Jadi ini kata-kata mampu dan tidak mampu. Pada saatnya orang kalau kemudian memang benar-benar tidak mampu karena alasan tertentu, boleh kemudian tidak menjalankan puasa. Tapi dengan catatan apakah ketidakmampuannya itu mengharuskan dia mengqadha seperti orang musafir, seperti orang yang sakit kemudian pada saatnya sembuh dan mampu mengqadha puasa, atau seperti pada kasus-kasus orang-orang yang memang sudah lanjut usia tetapi memang pada saatnya juga tidak bisa diharapkan mampu menjalankan puasa. Nah, oleh karena itu ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah, keempat persyaratan itu tentunya sudah kita pegang, sudah kita miliki. Oleh karena itu tidak ada kata bagi orang dengan persyaratan wajib, Islam balik berakal dan mampu melaksanakan, itu tidak menjalankan puasa. Kalau kemudian tidak menjalankan puasa dengan sengaja, tidak menjalankan puasa dengan tanpa sebab yang dibenarkan, itu yang termasuk oleh Allah Subhanahu wa taala disebut melanggar aturan. Tidak patuh terhadap perintah Allah karena tidak menjalankan padahal persyaratan-persyaratan pada kondisi dia yang sempurna telah dimiliki. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mari kita semenjak di awal puasa ini kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa membuktikan bahwa kualitas iman kita meningkat, kualitas puasa kita meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu perlu kita isi di dalam satu Ramadan penuh ini dengan berbagai amaliyah yang memang itu menjadi kekhasan, kekhususan daripada puasa di bulan Ramadan. Sehingga di akhir ujung pada akhir bulan Ramadan nanti kalau puasa itu bisa dilakukan dengan baik sesuai dengan syarat rukunnya secara fikih, itu akan sangat diharapkan inti daripada perjalanan ibadah puasa itu terbentuknya pribadi-pribadi paripurna yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Barangkali satu poin ini yang saya bisa sampaikan tentang syarat-syarat kewajiban berpuasa. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Anta yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna ala dana dzurriyyatina dalamidina dalabatina syama'atina wa ahlina min ahli al-'ilm wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahna lisyarri wa dhil innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad